Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini gue barusan selesai Munas, Musyawarah Nasional Aprindo yang ke-7. Kemudian gue hari ini, dari kemarin itu jadi MC, kemudian di acara tersebut bantu-bantu dan lain-lain. Oke. Dan hari ini gue jadi keingetan satu hal gitu loh. Gue flashback lagi. Pas gue dihitung-hitung ternyata udah 20 tahun lebih gue jadi trainer cleaning service. Menarik. Ini dunia menarik. Gue masih inget. Terus terang, cleaning service itu nggak pernah ada di otak gue selama ini. Paling tidak ketika itu ya. Gue jadi cleaner itu sejak tahun 2000 gue jadi cleaning service di Surabaya. Sebelumnya gue sales furniture. Udah jadi sales furniture. Kemudian sebelumnya lagi gue tukang jual bakmi. Sebelumnya lagi gue jual VCD. Bersekolah VCD semi lagi. Geblek. Jadi ini nih cerita ngalong idul aja ya. Buat semuanya. Gue pengen cerita gimana sih ceritanya gue bisa jadi trainer cleaning service gitu loh, dan apa yang gue rasakan pada saat itu. Nah, gue lahir dari keluarga Tionghoa. Dari Tionghoa, kemudian gue anak pertama. Sebenarnya gue anak kedua sih, cuman berhubung karena mak gue keguguran pada anak pertama, jadilah gue anak pertama. Kita ada 2 bersaudara, adik gue dan gue. Terus bapak gue tuh seorang supir ALS. Kemudian mama itu tukang cuci baju di rumah ke rumah orang. Nah, disitulah keluarga gue, disitulah dengan keadaan seperti itulah aku dibesarkan. Nah, kemudian singkat cerita, pada SMA kelas 1 itu mama sakit-sakitan karena jantungnya bermasalah, dan gue hampir putus sekolah pada saat itu. Nah, lalu udah mulailah gue jualan. Kadang ketika lagi liburan gitu kan, bantu-bantu papa untuk nagih. Papa kan sales furniture ya, bantu papa nagih. Nah, di situ awalnya gue belajar mengenal tentang dunia perdagangan. Dari SMP kalau nggak salah gue udah mulai nagih-nagih. Terus dari tagihan itu papa nanti kasih gue selama seminggu nagih, itu gue dikasih uang jajan. Nah, ketika kelas 2 SMA, mama gue sakit-sakitan. Kemudian after that papa kesulitan ekonomi, dan gue harus cari uang sendiri untuk meneruskan sekolah. Sempat ngamen juga dan lain-lain. Nah, singkat cerita, gue lulus SMA, gue jadi sales furniture juga kayak bokap. Kemudian entah gimana ceritanya, ya kan, tiba-tiba datanglah hari itu yang membuat, dan yang hal itu merubah hidup gue. Hal itu merubah hidup gue seluruhnya. Semua apa yang gue pernah rencanakan, apa yang pernah gue pikirkan, itu keluar dari realnya semua. Apa yang terjadi? Tahun 99 itu gue mengalami sebuah kejadian, orang bilang kejadian spiritual, yang membuat gue akhirnya convert. So I'm to be a Muslim. I was a Muslim. Orang bilang gue pernah jadi mu'alaf. Dan pada saat itu something happened with my family. Dan after that gue harus keluar dari rumah.
Nah, gue keluar dari rumah, akhirnya mengelana sampai terdampar di Darut Tauhid. Jadi orang yang bantu-bantu di Darut Tauhid, ya itu ustadz teman-teman gue jadi ustadz semua, kecuali gue, ya kan? Semua jadi ustadz. Udah punya travel, udah punya majelis pengajiannya sendiri dan lain-lain. Nah, terus ketika gue sedang ada pengajian di Darut Tauhid, berteman, berkawan, ketemu dengan seorang abang. Akhirnya abang tersebut mengenalkan gue ke dunia cleaning service. Nah, ketika abang itu mengenalkan gue ke dunia cleaning service, lalu berangkatlah ya, gue ke Surabaya. Jadi bahasanya waktu itu gue ketemu abangku itu di bus dalam perjalanan mau ke Tangerang kalau nggak salah. Di bus, kemudian kayaknya itu pertemuan di bus itu menjadi titik tolak kehidupan gue. Dia bilang, Miss, kan orang taunya gue Misbah, nama muslim gue Misbah Najib. Orang akhirnya banyak orang kenal jadi Misbah Salim. Miss, lo mau ikut gue nggak ke Surabaya? Bang, jadi cleaning service. Mau? Lo berangkat kapan? Gitu kan. Akhirnya hal itu tetap berjalan dan gue berangkat ke Surabaya. Lalu setelah nyampe di Surabaya, ternyata abang gue agak delay, datangnya agak lama. Gue udah mengerjakan apapun yang gue bisa di Surabaya untuk bertahan hidup. Gue datang ke Surabaya cuman bawa baju satu, celana satu, kolor apa ya? 2. Ya udah gitu. Gue datang ke Surabaya, gue melamar jadi cleaning service di Tunjungan Plaza pada saat itu. Dan ceritanya pun bermula dari situ. Nah, itu hari pertama gue kerja di situ, gue ketemu sama supervisor yang killer banget. Namanya adalah Mas Jarod. Gue masih ingat Mas Jarod. Tiba-tiba dia datang, dia bawa polisher, mesin polisher, low speed polisher, bawa gue ke basement 2 TP. Waktu itu TP belum ada 4 ya, gue nggak tahu sekarang ada berapa. TP itu baru ada 2. Kemudian gue di basement 2. Di situ ada 4 kontainer sampah 40 feet. Nah, Mas Jarod itu cuma ngomong, Pak Jarod, gue manggil Pak Jarod. Pak Jarod dia cuma bilang, wes, kue reniai katanya, resikno lantai. Pokoknya saya 2 jam kembali, saya tidak mau lantainya berlendir, bau. Ini polisternya, ini floor cleanernya, ini sikat tangannya, hand brushnya. Udah, bersihkan. Terus yang selanjutnya, gue nggak ngerti cara memakai mesin gimana dan lain-lain ya, mau nggak mau. Sempat dicontohin doang sekali, kemudian gue belajar, langsung ditinggal dan gue lakukan. Setelah itu gue bersihkan seminggu kerjaan gue cuma ngebersihin basement lantai dasar doang. Dan pada saat itu sempat kejadian sesuatu sariawan nih, sesuatu terjadi. Apa sesuatu terjadi? Gue sempat lagi ngosek WC, tiba-tiba air mata menetes, bro. Gila, ya kan? Kalau lihat sekarang muka gue gini kan lu ketawa kalau ngeliat gue nangis. Bukan nangis sih, tiba-tiba ngalir aja tuh air mata. Bahasa gue gini, jauh dari orang tua, sendirian, hidup di kota Surabaya yang keras, ya kan? Tidur di sebuah kamar 3x4 yang diisi oleh 12 orang. Gue tinggal paling atas. Paling atas tempat tidurnya. Jadi
ukurannya 3 kali 4 meter, diisi oleh, sini ada 4 tingkat tempat tidur susun. Dan gue di situ. Dan gue kebagian paling atas. Gue waktu itu bayarnya kalau nggak salah 50.000 per bulan. Gaji gue baru 250.000. 99 ya. Nah, kemudian kerja lah gue jadi cleaning service ya, kerja lah gue cleaning service di sana. So on. Sempet juga kejadiannya gini, karena gaji gue 250.000 itu nggak cukup buat ongkos, buat bayar kontrakan, buat makan dan lain-lain. Akhirnya gue nyambi ngamen. Jadi setiap pagi gue datang ke TP. Nah, di situ kan depan TP zaman dulu itu ada yang jual teh manis sama gorengan. Gue cuman beli gorengan 1, teh manis gue minum kalau nggak salah 2.000. Udah gue kerja seharian. Kerja seharian karena pengen ngirit, siang kadang-kadang nggak makan. Kadang-kadang siang nggak makan. Terus untuk supaya gue bisa makan ketika malamnya, gue mesti ngamen. Ada sebuah kejadian lucu. Ada sebuah kejadian lucu, yaitu ketika gue ngamen di bus. Gue kan cuma bermodalkan harmonika. Gue naik ke bus AC. Di depan Tunjungan Plaza. Kalau nggak salah yang jalannya mau ke Wonokromo pada saat itu. Gue udah nyanyi 3 lagu. Orang pada ngeliatin gue semua. Gue kenapa ngeliatin gue, suara gue jelek atau gimana, dan lain pas-pasan suara gue, jangan-jangan. Tiba-tiba udah 3 lagu selesai, kondekturnya datang. Kondekturnya bilang, mas, di sini nggak boleh ngamen, mas. Oh iya. Nyun sewu, gue bilang. Gue turun. Nah, mulai hari itu gue baru tahu ternyata bus AC nggak boleh ngamen. Jadi jadwal hidup gue itu jam 6 pagi sudah harus ada di area di Tunjungan Plaza Mall itu. Kemudian diterusin sampai jam 2 gue keluar, istirahat sebentar, 2:30 gue ngamen bus dari depan TP sampai Bungur Asih sampai ke Tanjung Perak sampai ke TP sampai ke Bungur Asih lagi. Tiap hari bolak-balik seperti itu. Nah, terus setelah itu dari hasil ngamen tuh lumayan, gue bisa makan malam. Dan itu terjadi setiap hari. Oke, lalu abang gue datang, kemudian gue dipindahkan, tidur bersama beliau. Thank you banget, Bang. Ya. Tinggal sama beliau di daerah Gayung Sari, dekat Masjid Al-Akbar. Nah, di Masjid Gayung Sari itu ada suatu Masjid Al-Akbar yang besar sekali. Di situ awalnya pertama kali gue belajar baca Quran. Di sana dengan seorang ustadz yang gue lupa asli namanya. Salah gue, kenapa gue bisa ngelupain beliau. Gue masih ingat beliau tuh naik sepeda mini warna biru yang ada keranjang di depannya. Nah, beliau itu setiap ada di situ itu maghrib. Suatu ketika jam 6:30 habis sholat maghrib, gue datangi. Gue bilang, Ustadz, saya mau belajar ngaji, saya belum bisa baca Quran. Oh iya, saya ajarkan kamu bagaimana caranya baca Quran. Tapi jadi gini, kamu ketemu sama saya setiap maghrib ya di sini. Nanti kita belajar sampai Isya. Nah, disitulah gue mulai belajar huruf hijaiyah, gue mulai belajar baca Quran dan lain-lain. Kadang-kadang kalau gue lagi off, itu bisa jam 5 gue udah standby di situ. Kemudian jam 5:30 beliau sudah datang naik sepeda mininya. Itu gue datang langsung, gue lari, gue bawain sepeda mininya, gue taruh di parkiran dan kita wudhu menyambut maghrib. Itu kalau inget saat-saat itu ya dahsyat banget, gue bilang. Pada saat itu sholat nggak pernah ketinggalan, ya kan. Pokoknya kemana-mana ingat Allah dan lain-lain. Pokoknya dekat banget lah gitu. But it was. Nah, sampai hari ini udah banyak yang berkurang dari semuanya itu, ya kan. Terus selesai itu
Oh ya, ada satu hal lagi. Gua tinggal kan di Gayung Sari. Suatu ketika eh, Pak Rojak, Pak Rojak itu gue bilang, Pak siapa ya? Pak Rojak kan yang gue bilang ya. Iya, Pak Rojak. Pak Rojak bilang, dia panggil gue ke lantai atas, terus dia bilang, Lim, kamu berani nggak lihat darah? Terus, sorry, gue jadi kepikiran namanya Pak Rojak bukan. Ya itulah, lu bisa tahu yang di depan. Yang nama ini gue agak-agak ragu gue. Nah, setelah itu dia panggil gue masih inget. Oh, sebelumnya. Jadi gue seminggu di basement 2 itu. Gue seminggu di basement 2 itu, kemudian gue seminggu kemudian di tangga darurat. TP itu kalau nggak salah ada 9 lantai. Bolak-balik 9 lantai sendirian. Temen gue cuman cicak, kecoa, sama tikus. Nah, seminggu kemudian gue dipindah ke toilet. Nah, itu ada cerita lucu lagi tuh soal toilet. Jadi suatu ketika gue lagi ngebersihin toilet ya, udah bersihin urinoir tempat kencing laki-laki yang berdiri itu. Tiba-tiba lagi udah bersihin, udah dikeringin semua, datang orang kencing di situ. Gue kan kelihatan, gue dari kloset gue ngeliat dia gitu loh. Gue bilang, waduh ini baru gue bersihin, dikencingin lagi. Gue bilang, serius gue pernah ngerasain kayak gitu. Nah akhirnya saking keselnya gue itu, gue ngomong dalam hati seakan-akan kayak semi berdoa gitu, ya kan. Jadi waktu ketika dia kencing, ketika dia kencing, dia pakai kemeja putih, celananya warnanya abu-abu atau hitam kalau nggak salah. Dia pakai dasi, kemudian dia ada name tag di sini. Dia ada name tag tulisannya trainer, gede-gede tuh tulisan trainer, jelas. Terus karena gue kesel, gue berdoa ya kan sama Allah. Gue bilang, ya Allah, aku kesel sama dia, gue bilang. Dan gue mau jadi trainer, dan gue harus jauh lebih baik ketimbang dia, gue bilang. Nah itu kejadiannya tahun 2000. Tahun 2000 kejadian seperti itu. Nah kembali lagi, yang gue dipanggil oleh supervisor gue itu, yang gue lupa lagi namanya sampai sekarang. Tadi gue di awal gue udah bener, sekarang nggak. Pak Rojak atau nggak? Kalau nggak salah Pak Rojak deh namanya, Pak Rojak, asli Pak Rojak. Kalau udah malam gini udah mulai menguap semuanya, karena kepala gue nggak ada penutupnya, jadi gampang menguap dia. Wow. Nah, gue dipanggil Pak Rojak, dia bilang gini, Lim, kowe takut sama darah apa enggak? Dengan gaya Jawanya yang medok itu. Aku bilang, enggak, gue nggak takut. Ya namanya orang perantauan ya kan. Oke, kalau kamu nggak takut, kamu pindah ke rumah sakit Rumah sakit Prikasi Surabaya, di Tanjung Perak kalau nggak salah. Siap, gajimu naik. Yang tadinya 6.500 per hari naik jadi 13.000. Kemudian dapat makan siang katanya. Wah, seneng gue. Ya kan, dapat makan siang gitu kan. Ya udah, gue pindah ke Rumah Sakit Prikasi Surabaya. Jadi clean service di sana. Itu setelah berapa lama? Sebulan kalau nggak salah. Jadi awal mula karir gue tuh dari mall kemudian ke rumah sakit. Nah, gue iyain aja tanpa berpikir bahwa sebenarnya ongkos gue kurang nih, ya kan, gaji gue kurang untuk bisa ongkosin tiap hari, bayar yang lain-lain dan lain-lain. Iya, pada saat itu memang nggak pegang uang sama sekali, habis aja gitu gaji itu. Nah, gue tinggal kan di Gayung Sari, gue kerja itu di rumah sakit Prikasi.
di Tanjung Perak. Gue kerja di situ. Akhirnya supaya lebih hemat, gimana caranya gue mikir, gue putar otak, gimana caranya biar ongkos gue murah gitu kan. Karena tiap hari gue mesti ngabisin kalau nggak salah 5.000 untuk bolak-balik dari Tanjung Perak ke dari Gayung Sari ke Tanjung Perak ke Gayung Sari. Suatu ketika pas gue masuk ke rumah kos-kosan itu yang gue ngekos bareng abang gue itu, gue ngeliat ada sepeda nganggur. Gue bilang sama yang punya kos-kosan, "Bu, itu sepedanya nganggur ya?" "Iya, kalau saya pakai kerja boleh nggak, Bu?" "Ya udah pakai aja," katanya. Sepedanya di gudang gitu kok. Nah, selesai itu, jadilah gue setiap subuh naik sepeda dari Gayung Sari ke Prikasi everyday, setiap hari. Gue naik sepeda sampai pedalnya pecah dan gue nggak mampu beli pedal sepeda itu sendiri. Akhirnya gue naik bis lagi. Nah, di Prikasi itulah banyak kejadian yang menyadarkan gue tentang kehidupan, tentang dunia cleaning service yang sesungguhnya. Di Prikasi itu juga gue ketemu dengan supervisor yang luar biasa, leader yang luar biasa. Kemudian gue ketemu housekeeper yang luar biasa juga. Gue banyak belajar di rumah sakit. Maka sampai hari ini alhamdulillah untuk standar kebersihan rumah sakit gue ngerti gitu loh. Kenapa? Karena gue berpengalaman kerja jadi cleaner di rumah sakit. Udah gitu kan tepat di samping kamar jenazah, ruang gudang cleaning service gue. Nah, singkat cerita nanti gue ceritain lagi tuh yang soal kejadian di rumah sakit Prikasi ya. Terus yang lain-lainnya itu gue cerita soal itu di video yang lainnya. Nah, yang selanjutnya gue kerja di Tunjungan Plaza, kemudian ke rumah sakit Prikasi. Di rumah sakit itu gue kerja kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Terus gue pindah 4 bulan 5 bulan gue pindah karena gue dijemput sama orang tua gue nggak kuat, gue berada jauh-jauh dari dia. Akhirnya baliklah gue ke Jakarta, sebelumnya mampir ke Bali. Nah, sudah sampai sana 3 bulan di Jakarta, gue berangkat lagi karena kalau nggak salah abang gue itu kerja sama seorang kawannya buka cleaning service di Darut Tauhid. Terus gue ditelepon, dia bilang, "Lim, lu mau nggak berangkat ke Darut Tauhid?" Gitu. Nah, pada saat itu gue agak lupa ingat. Kayaknya seingat gue berangkat ke Darut Tauhid dulu dalam program santri wirausaha akhlak dan wirausaha ketiga. Terus karena gue nggak mampu bayar, 1 bulan gue dikeluarin gitu loh, ya kan? 1 bulan gue dikeluarin karena kita nggak bayar biaya jadi santrinya di sana. Nah, baru kemudian abang gue itu datang ke Bandung, bikin usaha cleaning, bantuin Agim bikin Darut Tauhid Service Provider DTSP. Nah, gue nginep, gue tinggal di kos-kosannya abang-abang gue tuh lah, gue panggil abang bapak. Kemudian dari situ cukup lama gue kerja jadi cleaning service di Darut Tauhid sampai gue ketemu dengan bini gue di situ. Ya, bini gue di Darul Mutmainah. Nah, setelah itu gue menikah dengan istri gue, kemudian pindah ke Jakarta. Gue pindah ke Jakarta. Jadi sebelum gue pindah ke Jakarta, gue sempat jadi sales furniture lagi tuh, ya kan. Itu waktu kerja di Darut Tauhid, gue tinggal di Lembang.
Gue tinggal di Lembang, setiap pagi gue sepeda juga. Nah, sepeda, lu tau kan jalan Lembang, Ledeng ke Lembang itu kan jalan nanjak kayak gitu. Nah, everyday itu gue naik turun sepeda. Sampai gue nikah, akhirnya gue memutuskan selesai dari pekerjaan gue sebagai, terakhir gue di Darut Tauhid sebagai asisten trainer. Dan gue keluar dari situ jadi sales. Kemudian ada tawaran untuk belajar di Jakarta. Tawaran untuk belajar tafsir Quran di Jakarta, dan awalnya itu gue lakoni dengan kerja Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu kan libur. Sabtu Minggu, nah malam Sabtunya gue berangkat ke Jakarta untuk kuliah tafsir. Nanti Minggunya gue balik lagi, ya kan? Gue balik lagi untuk kerja. Begitu terus. Akhirnya karena jarak yang demikian jauh, gue putuskan untuk berhenti kerja jadi sales furniture di Bandung, dan gue full di Jakarta. Gue bantu di lembaga tafsir Quran itu lama juga, kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahun lebih. Nah, udah 7 tahun lebih. Terus sambil belajar tafsir Quran itu, gue sempat jadi HRD, ya. HRD cleaning service, perusahaan cleaning service. Kemudian jadi HRD, kemudian gue sempat jadi asisten operational manager, kemudian gue dipindah ke Banten, megang Mall Serpong pada saat itu. Waktu itu posisi gue perangkap General Manager, merangkap Human Resources, HRD. Nah, itu kurang lebih tahun 2005. Di tahun 2005 gue bilang, ini mentok-mentok ujung-ujungnya gue jadi pengusaha cleaning nih, gue bilang. Mau jadi pengusaha nggak bisa, kan posisi gue udah di General Manager tuh. Gue jadi GM, mau naik lagi pengusaha cleaning, lalu gue nggak punya modal. Akhirnya gue buka usaha training cleaning service, dan bisa dikatakan training cleaning service gue itu yang pertama di Indonesia kali, karena pada saat itu cleaning service baru digaji 350.000. Sorry. Bandung dingin. Sorry. Cleaning service waktu itu digaji 350.000, supervisornya digaji 650.000. Nah, ketika gue mau bangun perusahaan training cleaning service, teman-teman para trainer itu bilang, oh goblok lo Lim, katanya. Kenapa lo nggak buka motivasi aja? Motivator kan dibayar mahal. Gue cuma jawab satu doang. Gue bilang, kenapa gue masih betah dalam dunia cleaning service? Satu sih alasannya, gue bilang, karena gue yakin menurut Allah pikiran dan hati gue masih kotor, maka gue tetap diletakkan dalam dunia cleaning service. Insya Allah nanti kalau seandainya pikiran hati gue sudah dibersihkan, atau gue ngerti cara ngebersihin pikiran dan hati gue, nanti Allah akan angkat gue ke tempat yang jauh lebih baik lagi. Gue jawaban klise gue waktu itu begitu sama teman-teman. Tapi serius, gue sampai hari ini dalam dunia cleaning service masih tetap menjadi seorang trainer cleaning service, karena gue merasa dengan membersihkan area, gue bisa membersihkan pikiran hati gue. Karena gue tahu sendiri, kan gue yang tahu diri gue. Gue yang tahu bahwa pikiran gue masih kotor, hati gue masih kotor, ibadah gue masih gak benar, ya kan. Maka setiap gue memasuki area gue, sama ketika gue kerja jadi cleaning service, gue selalu melihat area gue adalah hati dan pikiran gue.
Jadi gue selalu depan pintu sebelum gue ngerjain, kan istilahnya dalam dunia cleaning service itu kan scanning awal dulu. Ada 2 scanning dalam dunia cleaning service. Pertama lu mau masuk area, lu jangan langsung kerja. Lu scanning dulu, mana kotoran yang paling parah itu yang dikerjakan dulu. Kerjakan dulu dari yang berat sampai yang ringan. Kerjakan dari yang basah ke kering. Kerjakan dari belakang ke arah depan. Kan SOP-nya seperti itu. Nah, itu kebiasaan gue scanning dulu. Udah gue scanning, gue scanning, baru gue niatin. Ya Allah, nih ruangan, ini area, ini kotor banget. Sekotor hati dan pikiranku ya Allah. Maka aku berdoa kepadamu ya Allah, semoga dengan aku membersihkan area ini, Engkau bantu juga membersihkan hati dan pikiran gue yang kotor. Demikian juga ketika selesai bekerja. Jadi mamanya sebuah ruangan kantor, udah sebelum gue bersihin, gue scanning awal dulu, gue niati dalam hati membersihkan pikiran dan hati gue. Selesai itu, setelah saya membersihkan sebuah ruangan, gue cek lagi tuh semua cleaning. Gue cek and recheck lagi, bener gak sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, gue keluar pintu, depan pintu gue liatin area gue lagi, gue bilang ya Allah, aku sudah berkarya hari ini. Karyaku apa? Ya karya gue ya ruangan yang bersih. Dan gue suka bersih. Oke? Maka kepala gue juga bersih nih. Nah, after that, setelah itu gue jadi terbiasa untuk melihat area yang kotor itu adalah pikiran hati gue. Sampai hari ini gue ngeliat area gue ketika gue mau training, ya Allah kotor banget toiletnya, ya Allah ruangannya kotor banget, ya Allah plafonnya kotor banget, ya Allah, dan lain-lain ya kan. Selesai gue melihat itu, sempet ketika pikiran itu terlintas mau menyalahkan cleanernya, enggak, gue bilang enggak. Allah tunjukkan gue area tersebut karena Allah tahu pikiran gue, hati gue masih sekotor ini. Nah, bersihin lagi. Lu ajarin dan lu juga ikut membersihkan area tersebut. Begitu terus. Sampai hari ini. Maka gak heran ketika gue masuk ke sebuah area, gue selalu menganggap area itu rumah gue. Mungkin itu kali ya yang dikatakan dengan inisiatif. Jadi dalam training itu kan sering banget tuh gue diminta sama para klien supaya gimana sih caranya supaya punya inisiatif. Gue bilang inisiatif itu muncul dari 2 hal. Pertama adalah sense of belonging, rasa pemilikan terhadap area tersebut. Jadi lu merasa bahwa yang lu bersihin itu adalah rumah lu sendiri. Yang lu bersihin itu adalah gedung lu sendiri. Cara pandang kita itu jangan cara pandang kita sebagai seorang cleaner, tapi cara pandang kita itu adalah cara pandang sebagai seorang pemilik. Dengan demikian lu pasti akan tahu di mana titik kotoran yang tertinggi pada gedung tersebut. Kenapa? Karena lu berpikir bahwa ini gedung ini dari milik gua. Nah, itu sense of belonging, rasa kepemilikan. Sorry, gua agak bermain bibir soalnya gua sariawan udah 3 hari nih. Ini pecah di sini. Nah, yang kedua itu adalah sense of responsibility. Yang pertama, lu punya rasa memiliki, dan ketika lu lihat area itu kotor, kemudian lu merasa bahwa lu punya pengetahuan walaupun sedikit untuk membersihkan area tersebut, dan lu punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik yang lu bisa di area tersebut. Itu aja. Nah, ketika 2 hal itu bersatu, sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap gedung tersebut, merasa gedung atau rumah tersebut ada milik kita sendiri, ditambah dengan kesadaran bahwa kita memiliki sebuah pengetahuan tentang cara membersihkan hal tersebut, maka muncullah inisiatif. Kenapa seorang ibu itu selalu memiliki inisiatif yang tinggi terhadap anaknya? Karena yang pertama, ibu itu merasa memiliki anaknya. Tanda kutip ya, merasa memilikinya. Ini anak gua gitu loh. Yang kedua, sang ibu itu merasa bahwa ini anak kalau seandainya bukan gue yang ngerjain, itu nggak ada yang peduli gitu loh. Maka kebiasaan seorang ibu, mau anaknya itu udah segede gue, almarhum mama gue begitu,
Selalu menganggap kita tuh akan-akan kayak anak kecil gitu. Udah makan belum? Udah mandi belum? Jangan kecapean kalau kerja, jangan lupa istirahat, dan lain-lain. Selalu. Kenapa? Karena rasa sense of belonging dan sense of responsibility itu telah terpupuk sejak kita masih bayi. Dijaga terus sama ibu kita. Nah, akhirnya inisiatif ibu kita itu menjadi tinggi terhadap anaknya. Inisiatif itu gini. Lo berdiri di jam 7, tapi otak lo itu udah jam 10. Itu inisiatif. Jadi, kalau banyak orang mengatakan inisiatif itu lo nggak usah disuruh lagi untuk kerja. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Tapi banyak orang yang nggak ngerti prosesnya itu mulainya dari mana. Ya prosesnya mulai dari situ. Prosesnya mulai dari rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab. Karena kita memiliki kemampuan, ilmu untuk melakukan hal tersebut. Dalam konteks gue adalah ilmu untuk membersihkan. Nah, dua hal digabungkan, inisiatifnya muncul. Dengan inisiatif muncul, yaitu bergerak untuk membersihkan, ya kan, tanpa disuruh, itulah hasilnya. Ya, oke, lanjut lagi kita. Tadi sampai mana gue ngomong? Oke, gue mulai buka perusahaan cleaning service, perusahaan training cleaning service dengan modal 10.000. Modal 10.000 di daerah Pamulang. Waktu itu internet belum sebesar saat ini. Itu modal 10.000, gue pasang iklan di Toko Bagus. Kalau nggak salah gue ingat namanya Toko Bagus. Gue tunggu tuh 6 bulan. 6 bulan kemudian baru ada tanggapan dari orang. Dia bilang, halo Pak Susanto Salim, saya dari Timor Leste, bisa bantu saya tidak? Nah, dari situlah mulai jadi usaha cleaning service ini, training cleaning service ini. Nah, itulah perjalanan gue menjadi seorang trainer cleaning service. Nanti lain kali gue terusin lagi deh. Banyak cita-cita yang ada di situ. Tapi gue bersyukur. Gue bersyukur jadi cleaning service. Serius. Lu kalau tanya anak-anak, lu tanya orang-orang yang fresh graduated, ada nggak yang bercita-cita jadi cleaning service? Nggak ada. Mereka pengen jadi orang kantoran, mereka pengen jadi PNS, mereka pengen jadi dokter, insinyur, ya kan, dan lain-lain. Tapi nggak ada satupun yang jadi cleaning service. Kebanyakan orang pengen jadi cleaning service itu kan terpaksa. Karena terpaksa dia jadi cleaning service. Jadi pengennya buru-buru keluar aja. Maka itu, nanti pada video-video selanjutnya gue akan jabarkan banyak hal. Gue sharing sama lo, bukan berarti gue lebih tahu, enggak. Tapi gue hanya sharing kehidupan gue aja. Maka gue katakan channel ini adalah Bang Lim's Mind. Apa yang gue pikirin, yang gue omongin. Dan mudah-mudahan apa yang gue omongin itu bermanfaat untuk lo semua yang ada di sana. Sekali lagi, gue bersyukur jadi cleaning service. Dan gue bangga jadi cleaning service. Kenapa? Karena hidup gue menjadi seorang cleaning service, itu yang merubah hidup gue sampai hari ini. Dengan cleaning service, gue bisa jalan-jalan sampai dari Papua, sampai ke Aceh, dan lain-lain. Sampai ke Singapura, dan lain-lain. Nggak dipercaya sebelumnya, tapi itu kejadian. Terakhir gue mau bilang gini. Banyak orang mengatakan, kerjakan apa yang lu cintai. Kalau gue terbalik, cintai apa yang lu kerjain. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah pekerjaan itu lu gak suka, lu gak pengen, lu gak mau kerja di situ. Tetapi pekerjaan itu menghasilkan buat lo. Dan lu berada di situ. Dan tak terasa sudah bertahun-tahun lu kerja di situ. Berarti kan kerjaan itu buat yang menghidupi lu dong. Ya, jangan bilang Allah menghidupi, ya itu perantaranya kan kerjaan itu kan, begitu bahasanya. Nah, sekarang logika gue begini.
Kalau seandainya lu berjalan di sebuah hutan sendirian, lalu tiba-tiba ada tuh orang datang yang siap menemani lu dalam perjalanan hidup lu. Dan gak cuma menemani lu, tapi dia juga membawakan lu makanan, menyiapkan lu tempat tinggal, kemudian melayani lu, mencukupkan semua yang lu inginkan, dan lain-lain. Kira-kira lu akan memilih membenci dia atau mencintai dia? Kalau orang yang normal, menurut gue ya, lu akan memilih untuk mencintai dia. Lu akan memilih untuk mencintai dia. Demikian juga kerjaan. Seburuk apapun pekerjaan lu, setidak menginginkan apapun kerjaan yang lu kerjain selama ini, paling tidak kerjaan itu sudah memberikan kehidupan buat lo. Paling tidak kerjaan lu udah membuat lu nggak kehabisan beras di rumah. Kerjaan lu sudah bisa membelikan baju baru ketika lebaran buat anak lu. Kalau kita nggak pakai baju lebaran sih nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak nggak pakai baju lebaran, itu sakitnya sampai di sini ya, bahasanya gitu kan. Karena gue pernah ngerasain kayak gitu. So, love your job or leave it. If hard to leave your job, love it. Cintai kerjaan lo atau tinggalkan. Tapi kalau lo berat meninggalkan kerjaan lo karena kebutuhan lo masih banyak dan kerjaan lo itu memberikan penghasilan untuk menutupi kebutuhan lo dan bergantung dengan kerjaan lo itu, maka cintailah. Cuma 2 pilihan kok. Gue orang lapangan, bros. Jadi bahasa gue simpel-simpel aja. Yang realitas aja. Oke, mungkin sampai sini dulu sharing dari gue. Nanti gue terusin lagi. Gue nggak tahu tuh ngalor ngidul ngomong kayak gini ada apa manfaatnya apa nggak buat lo. Paling nggak ini jadi catatan harian gue aja. Gue kepikiran itu, gue ngomong nanti. Insya Allah gue bisa bikin konten yang jauh lebih baik lagi. Kalau ada pertanyaan lo boleh tanyain di bawah ya. Terus yang selanjutnya nggak perlu di subscribe channel YouTube gue. Gak perlu di like juga. Lu mau nonton aja gue udah seneng ya. Lu mau komen aja gue udah seneng ya. Kemudian kalau ada kritikan nyampein ke gue. Karena di Bang Lims Main ini gue akan mencoba mengalir mungkin ya. Dan kalau memungkinkan gue gak mau ada video-video gue yang gue potong-potong. Gue pengennya mengalir begitu aja. Kalau lo lihat gue, masa sih trainer kayak gitu? Iya ya, inilah gue hanya ingin kasih lihat bahwa ya inilah gue. Thank you udah lihat video gue. Thank you udah mau jadi guru dan sahabat gue. Lo berarti banget buat gue. Dan gue Bang Lims, bukan siapa-siapa. Sukses dan bahagia buat lo selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.